Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kompak, semangat, insya Allah lunas hutangnya. Apalagi ini PLT wali kota kita masih di sini, insya Allah. Semoga Allah kabulkan semua hajatnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam sayyidal adyani fil alamin wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'zim dan hormat saya kepada para ulama, para kiai, ada guru saya, ada orang tua saya, Pak Haji Prastowo. Salam ta'zim juga sama-sama kita muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak PLT Wali Kota, alhamdulillah luar biasa beliau hadir. Bapak anggota dewan kita, masya Allah dengan segala prestasinya. Semoga Allah catat sebagai amal soleh beliau insyaallah. Ibu Camat, mohon izin. Bapak Lurah, subhanallah, semuanya hadir. Bapak RW kita luar biasa sambutannya, mencerahkan malam hari ini. Bapak RT dari RT 1 sampai RT 9, dan yang luar biasa lagi sahabat saya yang telah mengundang saya malam hari ini. Semoga Allah berikan kesuksesan siapapun yang datang malam hari ini, amin ya rabbal alamin. Bapak Aziz dan Bapak Sulis ya, luar biasa. Dan kalau melihat dari tadi ada komunitas ngopi bro, kayaknya ceramahnya bakal lebih dari 2 jam ini, karena ada judulnya komunitas ngopi bro. Tapi sebelum saya masuk naik ke atas, dibisikkan oleh panitia, Ustadz tolong nanti ceramahnya pakai ikan sepat, ikan gabus gitu. Halo, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus gitu. Karena kodenya udah kesini nih Pak Wali Kota, masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam hormat dan takzim saya tentu tidak bisa saya sebutkan kepada seluruh jamaah yang hadir. Mohon izin, mudah-mudahan ini makna dari takwa yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga malam hari ini tanpa kita sadari dan tanpa kita sepakati, di luar dari program yang kita punya, mau tidak mau, suka tidak suka, bahkan subhanallah, malam hari ini saya melihat ada wajah-wajah orang-orang sukses di sini, masya Allah. Insya Allah Kota Bekasi akan semakin sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kayaknya masih nuansa puasa nih kayaknya, kurang semangat nih ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Quran itu sudah jelas. Surat Ali Imran kalimatnya begini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ini rumus ini. Kita semua yang hadir sebagai muslim, mungkin banyak juga di antara subhanallah nih support ya non muslim jadi satu di sini. Ini keren banget ini. Ini amalan luar biasa. Dan insya Allah sebagai muslim mendapatkan gelar langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu 2 yang akan terjadi. Dan yang akan dia bangun itu pasti ini 2 ini. Dan gak bisa lari dia. Walaupun hari ini nomor 2, mudah-mudahan tadi didoakan. Halo? Jadi nomor berapa? Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Insya Allah semakin real ini. Makna dari takwa itu Allah berikan keberkahannya malam hari ini insya Allah. Lihat pertama, orang yang bertakwa itu kenapa kemudian mereka kemudian dekat kepada Allah. Yang kedua, kemudian hubungan baik dengan sesama.
Kalau sudah dekat sama Allah, wah ini udah otomatis ini. Menjalin tali silaturahmi untuk memperkuat kerukunan warga. Jadi ini keren banget. Orang yang bertakwa itu tidak kemudian dia hanya fokus menyelesaikan perkara dirinya dengan Allah saja. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang juga membereskan hubungan dengan sesama. Lihat, mungkin ya kalau lewat sedikit nanti dari waktu yang tadi ditetapkan, mohon izin, saya ingin menyampaikan ada pelajaran yang luar biasa. Di saat kemudian kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muslim dan kita mendapatkan gelar takwa, maka yang akan terjadi dua hubungan baik ini akan terpelihara. Akan terpelihara. Dan tidak melihat lagi latar belakangnya siapa, dari mana, kelompok apa. Selama itu untuk kemaslahatan bersama dan kemaslahatan umat, maka akan menjadi prioritas. Dan insya Allah, karena PLT Wali Kota kita hadir malam hari ini, dia tahu apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat yang berada di Bekasi. Dengan secara langsung Allah izinkan sebagaimana yang diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat, di Islam itu banyak contoh yang bisa kita ambil pelajaran. Misalnya, kalau kita belajar tentang akhlak, maka tentu rujukannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Kalau kita bertanya bagaimana akhlaknya Nabi? Kana akhlaquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Lihat, saya ambil contoh Nabi. Kalau dia kemalaman pulang, ngetok pintu rumahnya, dia tetap terapkan 3 kali ketokan. Halo, berapa kali? Karena sunnahnya 3 kali. Nabi itu sebagai kepala rumah tangga, Nabi itu sebagai imam, Nabi itu orang yang paling berkuasa. Di saat kemudian sedikit lebih malam dari biasa dia pulang, dia ngetok pintunya 1 kali salam, belum ada jawaban, tetap dengan sabar. Bahkan subhanallah, ada aura kesuksesan di sini. Ya, saya melihat dari pimpinan-pimpinan ya, orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperan memimpin Bekasi ke depannya. Hari ini dan ke depannya insya Allah adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang peka ke Allah, orang-orang yang peka dengan sesama. Maka beres hidupnya. Rasulullah di saat kemudian dia masuk ke rumahnya dengan ketokan pertama tidak dijawab oleh ahli baitnya atau orang yang berada dalam rumahnya, dia tetap bersabar. 2 kali mengucapkan salam, assalamualaikum, tetap saja bersabar. Sampai dengan salam yang ketiga, perhatikan, lihat. Akhlaknya Nabi. Jadi akhlaknya Nabi, salam yang ketiga, Nabi harus memutuskan tidur di depan rumahnya sendiri. Halo. Pertanyaannya, punten ya, ini masih dalam kekuasaan internal sebagai keluarga. Kalau kemudian kita sebagai kepala rumah tangga datang di rumah kita sendiri, diketok sampai 3 kali. Aduh, ada nggak yang pernah mencoba? Saya tidur depan pintu rumah saja. Halo, ada tidak? Punten Bapak. Mungkin Pak Lurah, Insya Allah. Ini levelnya saya Pak, Masya Allah. Yang saya belajar tentang bagaimana akhlaknya Nabi, di saat sudah 3 kali salam, saya akan mencari tahu bagaimana caranya biar pintu itu tetap tetap dibuka. Masya Allah, akhlak kita jauh dengan akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi orang-orang yang kemudian belajar dengan tentang akhlaknya Nabi, wajib bagi kita untuk memperjuangkan sebagaimana tingkah laku dan etika yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini levelnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau beliau langsung tidur depan pintu, kalau kita mungkin masih jauh. Kita akan cari cara bagaimana caranya untuk bisa masuk. Bisa jadi kita dobrak pintunya karena kita merasa lebih berkuasa dalam rumah itu. Lihat pelajaran yang unik juga di saat kemudian ada seorang sahabat yang bernama Ali. Bernama Ali, sahabat Rasulullah SAW mendapatkan kabar siapa orang yang kalau dia salat subuh bisa salat berjamaah di masjid, dia mendapatkan pahala terbaik. Dalam Islam itu dikabarkan mendapatkan pahala lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi salat berjamaah di masjid mendapatkan pahala terbaik. Sahabat Nabi kalau kemudian dikabarkan tentang kebaikan, orang yang paling pertama menjemput kebaikan itu. Apa yang terjadi? Di saat kemudian kebiasaan beliau tiap hari bisa tepat waktu salat subuh di masjid, ada satu waktu ternyata beliau kesiangan. Kesiangannya beliau itu versinya beda dengan kesiangan kita. Kalau kesiangan kita jam 8 baru bangun. Kalau kesiangannya sahabat,
itu sudah mepet dengan waktu azan. Sudah mau azan, beliau baru terbangun. Di saat kemudian bergegas ke masjid, qadarullah, lihat, ini pelajaran. Kenapa kemudian kehadiran Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Jangankan levelnya sesama manusia, alam bersahabat. Masya Allah nih. Kalau kemudian ada orang yang merasa dirinya dia bertakwa, tapi kemudian tidak bersahabat dengan tetangga, punten maaf. Ada orang yang sebagai muslim tidak bertetangga dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya, tidak peduli, maka dipertanyakan ketakwaannya. Maka lihat sahabat Ali, di saat kemudian dia mendapatkan waktu dia kesiangan, dia bergegas pergi ke masjid, dan ini Masya Allah, contoh yang sudah sangat masyhur, sudah sangat terkenal bagaimana akhlaknya para sahabat Nabi. Di saat kemudian dia berjalan, di depannya ternyata didapati kakek-kakek yang sudah tua, dan dia tahu kalau kakek-kakek ini agamanya dari kalangan Nasrani. Apa yang beliau lakukan? Beliau tetap dengan ikhlas dan berada di belakangnya kakek-kakek di depannya. Walaupun dia tahu pahala terbaik kalau kemudian dia bisa mengangkat takbir bersama dengan imam. Itu kan keimanan para sahabat beda dengan keimanan kita. Itu luar biasa. Tapi karena begitu etika dan adabnya diutamakan oleh beliau, sampai menahan dirinya untuk tidak mendahului. Lalu ada aki-aki di depan jalan, dia di belakang. Secara kekuatan fisik dia gagah, kuat, dia bisa lebih cepat. Kita kalau kemudian di jalan kendaraan, kenapa kita kalau bisa lebih awal, kita tidak bisa lebih awal? Tapi sahabat Ali menahan diri untuk berada di belakangnya. Lihat apresiasi Allah. Di saat kemudian seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ali tetap bersabar di belakangnya seorang laki-laki yang dari kalangan Nasrani. Di saat kemudian aki-aki tersebut dia pindah, ya, berjalan sebelah kiri, dia kemudian mendapati sampai di masjid, ternyata Rasulullah dan para sahabatnya masih dalam keadaan ruku di rakaat yang kedua salat subuh berjamaah. Jamaah sekalian, apa yang kemudian terjadi? Menarik dalam kisah ini. Kata para sahabat di saat kemudian ruku yang lama, dan dalam kisahnya rukuknya beliau itu adalah ruku yang paling lama dalam sholatnya Nabi di waktu salat subuh tersebut. Para sahabat kemudian mereka penasaran, ya Rasulullah, mada bikal yaum, ada apa dengan engkau pagi ini? Kenapa kok rukunya lama banget? Lihat kata Nabi, wahai para sahabatku, aku belum bisa jelasin sebelum malaikat Jibril menjelaskan kepada saya. Ternyata dalam riwayat, ya, malaikat Jibril datang kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah punten, ya Rasulullah mohon maaf, tadi waktu engkau ke dalam keadaan ruku rakaat yang kedua dalam sholatmu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan pundakmu ya Rasulullah. Pundaknya Rasul itu ditahan. Rasulullah bertanya, kenapa engkau perintahkan, Allah perintahkan kepada engkau untuk menahan pundakku ya malaikat? Kata malaikat, sesungguhnya ada sahabatmu yang bernama Ali yang sedang memuliakan makhluk Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengatur begitu tinggi kedudukan etika dan akhlak. Jangankan sesama manusia, kepada semua alam Islam itu menjadi bersatu. Islam itu diterima sebagaimana konsep rahmatan lil alamin. Apresiasi Allah terhadap mereka yang telah memuliakan makhluknya Allah. Walaupun dia tahu itu makhluk bukan yang satu pendapat, yang satu pemahaman, tapi karena kemuliaan akhlaknya, Allah perintahkan malaikat untuk menahan rukuknya, sampai kemudian sahabat Ali sampai mendapatkan takbir sholat berjamaah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa dekat ke Allah. Ini saya kasih contoh. Orang yang dekat sama Allah itu, apa yang dia pengen kadang nggak perlu dia minta, itu udah datang sendiri dia. Punten ya Pak Wali, kalau saya dekat sama Pak Wali, apa yang menjadi hajat saya itu nggak butuh minta saya. Nih Pak Wali datang ke malam hari ini, saya yakin nggak butuh berkali-kali. Kenapa? Udah kenal levelnya saya nih, kenal akrab sama lurah. Punten nih, maaf Pak Lurah, ini pernah terjadi loh. Ini baru kalangan manusia, kita dekat dengan sesama manusia. Saya kenal akrab dengan wali, dengan Pak Lurah. Di saat kemudian saya punya hajat, punya keinginan, namu saya di rumahnya, assalamualaikum, salam, disambut hangat kita. Kok gimana bro kabarnya? Masuk. Kita baru duduk udah suguhin minum apa gitu kan? Disambut kita, orang kenal. Lihat, orang yang kalau kenal keren banget nih.
langsung otomatis diberikan keberkahan, nggak perlu kita minta, dikasih. Masya Allah, luar biasa. Lihat, ada satu kisah, ternyata saat kemudian saya kenal dengan akrab dengan seorang lurah. Di saat kemudian saya bertamu ke rumahnya, dia bilang, apa yang bisa dibantu bro? Bahasa begitu, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang, saya butuh surat begini-begini. Bilang, wah itu mah gampang, minum dulu dah, minum. Udah minum tuh belum beres tuh minumnya. Apa yang kita butuhkan sudah siap, silahkan dibawa. Oh begini, karena 2 pekan kemudian saya ada tugas luar kota, maka untuk menyelesaikan, kalau dimungkinkan nanti ada sesuatu yang tidak beres, ini stempel bawa aja. Halo, stempel bawa aja. Kira-kira ini pertanyaannya, kalau stempelnya dikasih itu beres nggak urusan? Halo, beres nggak? Beres. Inilah kenapa kemudian orang yang dekat ke Allah hidupnya spesial. Jangankan perkara dunia, surga itu didekati nama Allah kepada orang bertakwa. Makanya kalimatnya apa? Quran surah Qaf ayat yang ke-31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Allah kabarkan buat orang bertakwa, orang-orang yang senantiasa memprioritaskan menjaga hubungan baik dengan sesama. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Allah dekatkan surga kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Ghaira ba'id, dari jarak yang tidak jauh. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti malam hari ini, insya Allah Allah berikan keberkahan. Kita doakan para pemimpin kita, para pejabat kita, Allah pilih mereka sebagai orang-orang yang amanah, orang-orang yang insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mempertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keamanan kepada mereka semua insya Allah. Allah berikan kedamaian dan Allah berikan kebahagiaan. Wabil khusus kepada warga tercinta Taman Harapan Baru, insya Allah dengan wasilah halal bihalal, halal bihalal. Jadi kalimatnya tadi sedikit dari kalimat qori yang disampaikan, wal afina 'anil nas. Tadi juga disampaikan oleh Bapak PLT Wali Kota, wal afina 'anil nas. Konsepnya begitu. Mampu dan berani serta ikhlas diri kita untuk memaafkan. Rumusnya begitu. Karena orang-orang hebat, orang-orang bertakwa itu mampu dan ikhlas memaafkan dia. Karena banyak orang di saat kemudian melakukan kesalahan minta maaf mudah banget. Tapi kalau untuk level memaafkan, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini diawali dengan sambutan, diawali dengan motivasi, pencerahan. Allah berikan keberkahan dan Allah maafkan apa yang menjadi salah dan khilaf yang kita lakukan. Al-Fatihah.